Bang Katinus. Terima kasih udah meluangkan waktu di channel Student Post. Kita mau bahas tentang isu yang mungkin udah beredar dan viral di medsos hingga sampai YouTube gitu ya, mengenai bom di Katedral Makassar, di mana negara kita sedang diuji toleransinya. Lalu kami juga akan melontarkan beberapa pertanyaan yang mungkin Kak Tius bisa menjawab, dan pertanyaan ini mengenai isu-isu tentang kontroversi di negara kita mengenai bom dan toleransi. Oke, kita masuk pertanyaan, bagaimana kita bisa menyikapi tentang aksi terorisme di negara kita? Ya, kalau kita ditanya untuk menyikapi, tentu pertama-tama kita harus prihatin ya, dan turut berduka untuk korban yang jatuh akibat aksi teror bom yang terjadi di Makassar baru-baru ini. Tetapi ketika ditanya sebagai anak Tuhan, bagaimana kita harus menyikapi, maka kita harus bersikap bijaksana. Kalau kita mendengarkan aksi ini, jangan sampai kita misalnya mengalami satu fobia atau ketakutan berlebihan ataupun kekhawatiran yang akhirnya malah menghambat kita mungkin takut pergi ke gereja atau takut beribadah karena aksi teror bom kemarin. Di satu sisi kita juga tidak boleh jatuh di dalam aksi untuk membalas dendam atau bahkan kita mau membenci satu kelompok tertentu, agama tertentu karena aksi teror bom ini. Jadi justru kita sebagai anak Tuhan, ketika kita mendengar aksi ini, kita perlu mengingat bahwa Tuhan Yesus sudah mengajarkan kita untuk harus belajar mengasihi orang lain, bahkan mengasihi orang lain yang bukan hanya yang mengasihi kita atau yang baik terhadap kita, tapi kita harus belajar mengasihi orang lain yang membenci kita, bahkan sampai orang-orang yang menganiaya kita, yang memusuhi kita. Jadi kita perlu ingat apa yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam Alkitab. Kita sebagai orang Kristen juga mengasihi mengenai aksi ini kan Kak ya, memaafkan juga. Nah, bagaimana kita bisa mengampuni dan memaafkan? Ya, jadi memang mengasihi dan mengampuni ini jadi satu kesulitan ya. Tentu yang pertama kali kita bisa lakukan adalah dengan tidak membalas dendam. Kita tidak main hakim sendiri terhadap pelaku ataupun kelompok yang mengatasnamakan agama tertentu yang melakukan aksi teror ini. Kita harus belajar menyerahkan ini kepada pihak yang berwajib. Kita sadar bahwa kita ada di negara Indonesia adalah satu negara hukum, maka kita menyerahkan kepada pihak kepolisian untuk menegakkan hukum. Lalu yang kedua tentu kita belajar untuk tidak membenci mereka. Jadi kita harus belajar untuk seperti apa yang Tuhan Yesus sudah memberikan teladan ketika Yesus sendiri dibenci oleh satu kelompok agama pada masanya. Dia pun tidak membenci mereka, tapi dia berusaha merangkul mereka, berusaha mengasihi mereka, tetap memberitakan kebenaran. Tentu bukan berarti kita tidak boleh menuntut atau kita tidak mau menuntut keadilan, beda ya. Jadi kita masih tetap harus menuntut keadilan supaya penegak hukum boleh menjalankan prosedur hukum yang berlaku dan mereka harus menangkap dan menuntut pertanggungjawaban terhadap kelompok ataupun orang-orang yang melakukan aksi-aksi teror ini. Tetapi secara pribadi kita tidak boleh membenci mereka. Bahkan kita juga harus memberi kesempatan apabila mereka boleh mendengarkan berita Injil dan ternyata mereka bertobat, maka kita pun harus belajar menerima mereka untuk mereka boleh datang kepada Tuhan dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Oh, jadi kita meskipun mereka udah benar-benar udah membenci kita, bahkan sampai apa ya, kesannya seperti ya kita dibenci, dan kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita apa ya, sebagai orang yang mungkin tidak disukai, kita juga harus bagaimana, kita harus juga harus mengasihi mereka hingga sampai kita membantu mereka. Ya itu kasih yang luar biasa dari sesosok Yesus sendiri itu. Ya, benar. Jadi memang kita perlu belajar dari teladan Tuhan. Ya, kalau kita melihat ke manusia pasti ada orang-orang yang tidak sempurna, yang masih mau membenci dan sebagainya. Ya kita jangan ikut-ikut mereka, tapi kita justru ikut teladan Tuhan kita, Yesus Kristus. Oke, kita mau masuk ke pertanyaan ketiga. Kan sebelumnya kita
bagaimana kita mengampuni, bagaimana respon kita terhadap terorisme di negara kita. Nah, kita mau masuk ke 3, itu bagaimana tanggapan Kakak mengenai orang Kristen yang mungkin menjadi Muslim hanya karena gara-gara aksi terorisme ini. Kan biasanya itu aksi terorisme kan berkedok agama, dan mungkin yang dikorbannya kan pasti agama Muslim. Kan biasanya orang Kristen juga bahkan hingga sampai memfitnah, bahkan membenci. Nah, itu kan kayak bahkan bisa menjauhi juga karena trauma, bahkan fobia juga. Nah, itu bagaimana, Kak? Ya, jadi ini yang menjadi salah paham di dalam kita menyikapi aksi teror. Menurut saya ini adalah satu sikap yang tidak benar dan saya sangat tidak setuju kalau gara-gara aksi teror bom ini yang walaupun mereka berkedok agama lalu kita menyalahkan teman-teman kita ataupun bahkan mungkin saudara kita yang beragama yang seagama ya, dengan kedok ini. Maka yang pertama yang saya harus luruskan adalah kita harus pahami bahwa pelaku di dalam menjalankan ataupun melakukan aksi teror ini sebenarnya tidak mewakili suatu agama tertentu. Mereka hanya mewakili satu pandangan pribadi mereka terhadap agama mereka dan kemungkinan apakah ada terjadi salah pemahaman ataupun yang lain saya tidak tahu ya, tetapi jelas aksi mereka tidak mewakili kelompok agama mereka. Maka kita tidak boleh menyalahkan seluruh penganut daripada agama ini. Maka kenapa? Karena kita tahu bahwa ada orang-orang yang seagama dengan mereka tetapi tidak menyetujui aksi-aksi seperti ini dan kita perlu membedakan. Maka tidak boleh kita mengeneralisasi bahwa semua agama atau semua orang dalam agama itu memiliki pandangan yang sama, tentu berbeda. Tentu kalau memang ada orang-orang yang mengalami ketakutan atau fobia dengan kelompok agama ini atau bahkan mungkin ketakutan terhadap orang-orang yang menggunakan atribut agama tertentu. Nah, ini juga saya rasa satu sikap yang berlebihan. Ini jatuh kepada yang tadi saya sudah bilang bahwa dia mengalami ketakutan atau kekhawatiran yang berlebihan. Tentu waktu saya bilang ini bukan berarti kita tidak boleh berhati-hati, tentu tetap ya, misalnya ketika kita prosedur keamanan yang harus dilakukan sebagai petugas keamanan tentu tetap harus melakukan kehati-hatian, tetapi proses kehati-hatian ini tidak boleh menjadi satu bibit untuk kecurigaan atau bahkan nantinya melebar sampai kita menyalahkan daripada teman-teman kita karena mereka tidak terlibat sama sekali. Jadi kita harus bijaksana untuk membedakan. Jadi kita benar-benar harus teliti, benar-benar kritis juga ya saat melihat beberapa orang, mungkin ada beberapa sesama yang jadi korban kedok agama, lalu kita menjauhi mereka, kita mendiskriminasi, bahkan sampai menyalahkan aksi tersebut gitu. Kita juga nggak boleh gitu. Nah, itu kalau kita sampai melakukan hal itu, maka kita pun tidak jauh beda dengan aksi mereka yang membenci kita kan. Kita balas kebencian dengan kebencian. Nah, ini tentu seperti tadi kan kita diminta justru harus mengasihi. Kalau kita akhirnya menjauhi, kita membenci, ya kita akhirnya sama saja. Nggak jauh beda ya gitu kan. Oke Kak, mungkin dari semua pertanyaan ini, ada nggak tokoh Alkitab yang mungkin punya kejadian atau tragedi di mana aksi teror yang seperti ini gitu? Ya, jadi ini satu pertanyaan yang menarik. Kalau kita mau lihat di dalam sejarah, kita harus menyadari bahwa Tuhan Yesus kita sendiri mengalami penganiayaan, mengalami penolakan, bahkan mengalami fitnah dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan belajar mengasihi mereka dan akhirnya Dia tetap teguh untuk menjalankan satu misi dia ke dunia, yaitu kayu salib dan menanggung dosa kita. Tetapi selain Tuhan Yesus ada juga tokoh Alkitab yang bahkan dia semasa hidupnya adalah orang yang masuk bagian dari kelompok yang melakukan teror terhadap Kristenan. Ada. Jadi kalau kita mau baca di dalam kitab Kisah Para Rasul, kita bisa lihat bagaimana seorang Saulus itu dulunya menjadi satu tokoh yang termasuk menjadi satu tokoh yang memimpin penganiayaan terhadap orang Kristen. Dan uniknya, orang yang membenci kekristenan ini Tuhan akhirnya panggil dan membuat dia bertobat, bahkan berbalik menjadi percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Nah, ini ada satu kisah yang menarik kalau kita bisa lihat di kisah para rasul, bahwa ketika seorang Paulus yang awalnya bernama Saulus bertobat, awal-awal orang Kristen di zaman itu mengalami kesulitan untuk menerima bahwa apakah Saulus ini sungguh-sungguh bertobat atau dia sedang menyamar, ya istilahnya kan. Kalau kita mungkin seperti agen mata-mata, Ya. pura-pura jadi orang percaya, nanti masuk diterima, nanti tahu wah semua orang percaya, nanti ditangkap. Nah, ini jadi satu dilema pada masa itu. Tetapi menarik bahwa dari sekian orang yang mencurigai Paulus, ada satu tokoh Barnabas itu mau menerima dia, bahkan nantinya membawa seorang Paulus ini kepada para rasul untuk meyakinkan para rasul dan meyakinkan orang-orang percaya di zaman itu bahwa Paulus ini sungguh-sungguh sudah bertobat. Dan yang menarik, Barnabas inilah yang nanti mengajak Paulus untuk melayani bersama-sama, mengabarkan Injil ke banyak tempat, dan nantinya membuat seorang nama Paulus menjadi satu nama yang cukup terkenal pada masa itu bagi orang Kristen, karena dia membangun gereja-gereja banyak kota. Nah, ini satu teladan yang menarik, bagaimana reaksi, bagaimana respon sikap seorang Barnabas yang mau menerima Paulus yang dulunya dicap sebagai penganiaya jemaat, orang terorisme mungkin ya, kalau di zaman sekarang kita bisa cap sebagai dia seorang terorisme, tetapi dia mau merangkul, mau menerima, dan akhirnya mengajak melayani bersama-sama. Nah, ini satu teladan yang kita perlu pelajari. Maka hati-hati kalau kita mungkin sebagai orang Kristen ya, orang percaya, bahkan mungkin siswa-siswi Kristen, kita melihat teman kita yang wah berandalan mungkin ya, yang mungkin punya tato atau yang wajahnya serem gitu kan. Tetapi siapa tahu di dalam hatinya dia sudah bertobat, dia sudah percaya Yesus, menerima Yesus. Maka kita perlu menerima dia, bahkan kita memberi kesempatan dia untuk bertumbuh di dalam iman dan melayani bersama-sama. Ini satu contoh yang baik dan yang kita perlu teladani bersama-sama. Jadi kita benar harus meneladani, kita harus mencontoh beberapa tokoh yang mungkin yang pertama dulunya kok kontroversi, nggak sampai membunuh, membenci, bahkan sampai sekarang dia bisa berubah, memaafkan dan menginjili. Itu Ya. suatu perubahan yang besar. Ya, jadi kita sebagai orang Kristen harus yakin bahwa Allah sanggup merubah seseorang. Itu yang kita perlu pelajari untuk beriman bersama-sama. Oke, dari sini kita tahu bahwa beberapa pandangan tentang toleransi, kita bisa tahu enggak semua orang, dari beberapa orang Muslim yang mungkin ikut jadi korban kedok agama, kita jangan asal ngejudge, kita jangan asal menjauhi, kita jangan sampai membenci mereka. Dari tokoh Alkitab juga kita bisa meneladani, dan juga dari setiap beberapa pertanyaan yang kita lontarkan juga mengandung beberapa konsep toleransi gitu ya. Baik, dari itu saja kita bisa memahami bagaimana kita menyikapi toleransi di isu yang sekarang gitu ya, yang memanas ya, terorisme, lalu mengenai kejahatan kebencian. Nah, kita bisa tahu bahwa toleransi itu memang perlu ada di negara kita. Jadi semoga menjadi berkat buat yang menonton ya. Terima kasih Kak Tinus sudah meluangkan waktu untuk menjadi pembicara di sini. See you next time. Kita berjumpa di konten selanjutnya. Terima kasih. Dadah.